Namun sebelumnya kami laporkan keuangan kegiatan bulan suci Ramadan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Ramadan. Pemasukan seluruhnya berjumlah Rp4.311.500. Kemudian dikeluarkan untuk satu pelaksanaan kuliah zuhur sebesar Rp1.400.000, pelaksanaan sholat tarawih sebesar Rp1.750.000, pelaksanaan buka puasa bersama 5 minum daya setiap sebelum maghrib yaitu sebesar Rp676.000. Jadi total pengeluaran seluruhnya sebesar Rp3.826.000. Ada masih saldo sebesar Rp485.500. Marilah kita ini amal kita Al-Fatihah. Semoga akhirnya Bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hazini Al-Fatihah. Demikianlah pemberitahuan ini, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mohon dirapatkan dan diluruskan salnya. Yang bawa HP, mohon HP-nya di-share. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Di kesempatan yang terbaik ini masih kita membahas terkait dengan fadilah, keutamaan daripada ibadah puasa, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana di ayat yang sering kita dengar, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ada beberapa hadis Nabi. Pertama, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah. Faman shoma wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu ummuhu. Di hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kemudian man adraka ramadhan wa alaihi min ramadhan syai'un fa innahu la yaqbalu minhu hatta yasuma. Kenapa Allah perintahkan kita ini untuk melakukan ibadah puasa? Nah gitu Pak. Ya. Satu konteksnya adalah keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Allah ingin menguji sejauh manakah keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita lihat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, konteksnya bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Awal pertama kali Rasulullah berdakwah itu menanamkan keyakinan, menanamkan akidah, menanamkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana konsep penanaman akidah di masa yang lalu? Lihat ayat yang pertama kali Allah turunkan. Allah turunkan ayat yang pertama kali adalah Iqra, baca. Kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dikatakan, kamu tidak beriman kepada Allah, coba kau baca. Apa yang perlu dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, kata Allah, yang perlu dibaca bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah alladzi khalaq, yang menciptakan manusia. Maka ada satu yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau ada orang yang tahu dirinya, maka dia bakal tahu Tuhannya. Kalau hari ini ada orang yang tidak puasa, dia tidak pernah tahu tentang dirinya siapa. Kalau hari ini ada orang yang tidak ibadah kepada Allah, diperintahkan oleh Allah sujud kemudian tidak sujud, Allah katakan manusia, lihat siapa dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Ketika sperma bertemu dengan ovum di dalam rahim seorang wanita, di situ bisa tercipta manusia. Sampai hari ini belum ada yang tahu bagaimana kepala bisa tercipta di dalam rahim seorang wanita. Coba Pak, lihat wanita yang hamil, di dalamnya ada manusia. Di situ Allah ciptakan kepala komplit, ada rambutnya, ada saraf-saraf yang ada di otak, ada otak kanan, ada otak kiri, ada mata kanan dan kiri, dikasih sama Allah alis, kemudian dikasih hidung, kemudian dikasih mulut.
Bagaimana proses terjadinya pembuatan rambut di dalam perut? Bagaimana proses terjadinya saraf-saraf yang ada di dalam kepala manusia di dalam perut? Bagaimana penciptaan otak di dalam perut? Ayo, di antara kita siapa yang tahu? Wanita yang hamil saja tidak pernah tahu bagaimana manusia bisa tercipta di dalam perutnya. Bagaimana Allah menciptakan mata, ada retina, ada kelopak mata yang luar biasa, yang hari ini kita nikmati. Makanya dikatakan, kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba lihat bagaimana Allah menciptakan sperma dengan ovum. Sperma kita laki-laki dengan ovum yang dimiliki oleh orang perempuan bertemu di dalam rahim. Zigot berproses. Di dalam Al-Quran diceritakan yang pada saat itu di zaman Rasulullah 1400-1500 tahun yang lalu belum ada ilmu pengetahuan sehebat sekarang. Tapi Allah sudah menceritakan bagaimana manusia diciptakan. Min nutfatin, dari setetes air sperma, kemudian masuk ke dalam rahim, jadilah segumpal darah. Ketika terjadi segumpal darah, berubah kemudian jadi tulang. Dari tulang kemudian Allah kasih lapisi dengan daging, kemudian masuk di 4 bulan. Ketika masuk di hari yang ke-4 bulan, hari yang ke-120, di situ Allah sudah tiupkan ruh. Dulu mana ada ilmu pengetahuan secanggih sekarang. Tapi pertama kali diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo coba manusia, lihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Dari situ aja belum tentu bisa kita jawab. Itu baru kepala. Bagaimana menyusun saraf-saraf yang ada di dalam kepala kita ini disusun dengan baik. Miliaran. Kemudian Allah kasih otak yang sampai hari ini otak kita masih dipakai, yang menyimpan berbagai macam memori. Kalau kita umpamakan kira-kira memori yang ada di dalam otak kita ada berapa tera? Bukan gigabit lagi, pakai tera. Subhanallah. Yang paling gampang begini. Hari ini Bapak pejamkan mata, kemudian ingat masa di saat sekolah, di sekolah menengah pertama. Bayangkan sekolahnya. Itu ada di otak memori. Padahal itu sejarah 20 atau 30 tahun yang lalu di saat kita sekolah. Kita masih ngebayangin. Saya sekolah di sekolah dasar. Dulu ada pohon kecapi, guru saya namanya ini. Saya masuk di sini, tempat duduk saya ini pakai bangku begini-begini. Itu memori langsung keluar. Wa alzamnahu ila unuqi. Allah simpan memori perbuatan kita di unuk. Nanti di yaumil qiyamah Allah tinggal ambil flash disk, dipasang di layar lebar. Kata Allah, tonton itu apa yang kau lakukan sejak kau lahir sampai kau kembali menghadap kepada Allah. Itu baru kepala. Belum lagi Allah ciptakan dari leher sampai ke bawah. Allah susun jantung di sini, paru di sini, ginjal yang kecil-kecil ada di sini. Belum lagi nanti ada empedu di sini. Bagaimanakah paru jantung bekerja memompa darah dengan kecepatan sepersekian kilometer. Kita yang punya jantung belum pernah tahu bagaimana kerjanya jantung. Kita yang punya hati belum tahu bagaimana cara kerjanya hati. Apakah Bapak Ibu pernah melihat hati yang kita miliki? Pernahkah Bapak Ibu melihat jantung yang Bapak Ibu miliki?
Di saat bapak ibu tidur kemudian bagaimanakah caranya jantung itu bergerak? Apakah kita tahu? Makanya kata Allah, falyanzuril insanu ila, coba lihat, falyanzuril insanu mimma khuliq. Kamu tuh diciptakan dari apa manusia? Lawong saya perintahkan untuk puasa kok kau tidak sanggup. Makanya puasa itu konteksnya iman, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang yang punya iman yang kuat dan sanggup berpuasa. Kalau ada orang yang tidak puasa, jangan salahkan mereka, karena memang mereka tidak punya iman. Boleh mereka yakin akan adanya Allah, tapi kalau perintah Allah tidak dilaksanakan, berarti dia tidak punya keyakinan akan adanya Allah. Pak, ini ibadah yang luar biasa. Ya, ini saya belum cerita terkait dengan manusianya. Subhanallah. Saya sebelum puasa habis operasi mata kiri saya. Mata kanan kalau di tempat terang saya tidak begitu lihat. Masya Allah, saya ambil paketan yang 15 juta. Satu lensa buat mata itu 15 juta. Nanti habis puasa baru dioperasi satu lagi. Subhanallah. Yang kecil dipasangin di sini 15 juta. Bapak yang belum operasi, coba lihat betapa mahalnya harga mata. Katarak. Ya, subhanallah. Kalau udah dioperasi dikebet, saya di smack, dibuka, ditempelin, nggak sampai setengah jam selesai. Masya Allah. Sekarang nikmat luar biasa saya bisa lihat. Sebelum dioperasi saya naik motor, kalau terang saya lihat nomor serinya berapa. Artinya begitu mahalnya penglihatan. Mau mahal lagi operasi lasik, belum lagi macam itu baru mata. Almarhum kakak saya ada tumor di otak, kanker, dibor, ada di antara dua otak kanan dan kiri, diambil 200 sekian juta di rumah sakit, kanker, sehat, meninggal. Subhanallah, Pak. Cuman ngambil kanker yang sebesar segini, dibuka batok kepalanya, kemudian diambil di sisi kanan dan kiri otak. Dia bilang kalau seandainya sembuh akan terjadi gangguan pada pikiran. Seandainya tidak sembuh, dia akan kembali menghadap kepada Allah. Ya kita ikhtiar, selesai, meninggal. Artinya apa? Manusia tidak punya kekuatan atas apa yang ada pada dirinya. Kita nggak bisa sombong dengan kepala kita. Kita tidak sombong dengan mata kita. Tidak boleh sombong dengan telinga kita. Allah masukkan air saja di telinga, kita nggak bisa dengar. Makanya di dalam Al-Quran ayat yang lain dikatakan, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti aku tanya loh nikmat-nikmat yang sudah aku beri. Makanya konteksnya saya kembalikan lagi, kenapa Allah perintahkan kita puasa? Allah pengen menguji aja. Ini orang-orang ini makhluk itu taat atau tidak sih dengan perintahku, kata Allah. Allah cuma pengen menguji kita, Pak. Loh, sekarang kalau manusia berpikir secara logika, buat apa kita menahan makan dan minum? Ngapain ya? Ngapain saya kagak makan, kagak minum? Dan saya minum juga nggak ada yang lihat. Saya makan juga nggak ada yang tahu. Walaupun saya makan di kamar. Saya tadi ambil wudhu, saya minum dikit airnya.
Emang ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Di sini Allah ingin menguji kita. Kamu benar beriman gak? Bayangkan ketika berkumur ada yang menelan air sedikit. Apakah ada yang tahu? Yang tahu dirinya. Iman itu terkait dengan pribadi. Makanya panggilannya iman ini panggilan mahal. Orang yang sanggup puasa, Allah sudah katakan inilah orang-orang yang beriman. Makanya implementasi, implikasi, penerapan dan hasil daripada puasa, apa yang dikatakan oleh Allah? La'allakum tattaqun, agar supaya kita lebih dekat sama Allah. Iya ya. Di saat kita lapar, di saat kita haus, Masya Allah, beratnya luar biasa. Nah, ini saya masukkan dulu sedikit materinya. Kenapa perintahnya menahan makan dan minum? As-sawmu al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kenapa yang diperintahkan puasa, larangannya makan dan minum? Ayo Pak, kenapa kita puasa larangannya makan dan minum? Dulu Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah puasa, tapi puasanya nggak ngomong 3 hari. Ayo. Kenapa Allah suruh kita puasa menahan diri dari makan dan minum? 1. Di dalam ayat Allah katakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Manusia, lihat apa yang kau makan. Pak, seandainya hari ini ada yang sakit diabetes, jangan salahkan sakitnya, salahkan pola makannya. Kalau hari ini ada di antara kita yang sakit darah tinggi, jangan salahkan sakitnya, salahkan pola makannya. Kalau hari ini kita mengalami asam urat atau kolesterol, itu semua berangkat dari falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihat apa yang kau makan. Sebab apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu semua akan berimplikasi pada diri kita, berimplikasi dari pola tindak kita, berimplikasi dari pola laku kita. Yang gampang begini dah. Kalau orang ada yang makan dan minum yang haram, maka pasti perbuatannya melakukan tindakan-tindakan yang haram. Kalau ada orang yang sering minum minuman keras, maka perilakunya pasti bermaksiat, pasti bermaksiat. Belum pernah dengar saya ada orang ngobrol mabok bareng, habis itu baca Quran, ngaji bareng-bareng. Saya belum pernah dengar. Yang paling sering ketika ada orang mabok bareng, itu biasanya berantem seturuan. Belum pernah ada saya dengar gitu. Pak, sekarang kita mabok dulu, setelah itu baru kita baca Quran. Orang di dalam Quran Allah katakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi paling simpelnya begini deh, yang simpel. Kalau ada orang yang bermaksiat, lihat aja apa yang dimakan. Ini orang tukang bohong, lihat aja yang dimakan. Pasti barang-barangnya nggak baik. Iya, Pak. Makanya Allah katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan kata Allah. Tapi ingat, ma razaqnakum, kulu min thayyibat, makan yang thayyib, yang baik. Konsepnya begini, ada barang yang halal tapi belum tentu baik. Kalau barang yang baik pasti halal. Contoh, jeruan, tahu jeruan nggak?
Jeruan itu kalau orang Betawi iso, perutan, babat, limpa, paru, jantung, itu kan orang bilang perutan. Itu kalau orang Betawi enak di asam garemin. Jadi dari cerita makan, kita asam garemin, ntar mau buka puasa baru dipanasin. Masya Allah, itu lemak-lemak yang tadinya kenceng, setelah kena panas dia akan mencair. Masya Allah. Halal itu jeruan, tapi tidak thayyib. Jeruan halal. Soto pakai jeruan. Masih ada tuh Pak Ajib yang tetangga kontrakannya dekat rumah saya itu. Ya, soto halal, jeruan halal, tapi tidak thayyib. Silahkan, boleh dimakan. Lawong juga saya makan kok. Cuman kan setelah makan kemudian ada akibatnya, pantas. Jangan makan perut-perutan. Gak apa-apa ya, enak. Kan kalau makan asam garam enak Pak. Masya Allah. Nyingkir semua udah cukup untuk hajat tuh. Beres urusan. Habis itu kan kaki kita ngilu dah. Aduh, kaki ngapis ini makan jeruan. Jangan salahin jeruan. Nggak ada yang salahin makannya. Siapa yang bilang jeruan salah? Yang salah makannya. Boleh nggak makan? Boleh, tapi diukur. Contoh lagi, ada orang kena penyakit diabetes. Itu biasanya pengennya makan, minum yang manis-manis. Padahal dia tahu kena. Emang gak bisa diomelin Pak. Lepas aja dah. Subhanallah. Yang salah bukan penyakitnya, yang salah makannya. Karena di dalam Quran dijelaskan, kulu washrobu, silahkan makan, silahkan minum. Tapi ingat kata Allah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena terlalu berlebihan, apa saja kalau terlalu berlebihan menimbulkan penyakit. Nyaur, saya siap nih, ini kan puasa panjang nih 12 jam, saya makan 1 bakul. Habis nyaur duduk aja dah. Salat subuh Bang, gua gak kuat dah. Dia minum sebanyak-banyaknya. Ya tidak salah sih, cuman kan jadi dampaknya enggak. Lah coba aja Pak, ntar nih orang buka puasa kemudian makan sebanyak-banyak, gak bakalan bangun tadi dia. Bang, bangun Bang. Ngapa sih? 2 dus. Boleh 2 dus. Masya Allah. Habisan gue lapar banget. Makanannya enak lah, gue habisin dia semua makan dia. Gak bangun udah habis itu. Sholat maghrib. Kalau udah mau sholat maghrib mules. Tidak salah. Karena semua ada takaran dan ada ukurannya. Makanya kenapa puasa itu larangannya makan dan minum. Apa yang kita makan akan berdampak dari apa yang akan kita lakukan. Bapak kenal yang namanya Umar bin Khattab, kenal nggak? Nggak, iya. Kalau kenal saya mau tanya kenalan di mana. Untuk doang saya mau nanya. Saya juga pengen tahu. Bagus dah kalau Bapak cuman tahu namanya tapi nggak kenal di mana. Umar bin Khattab itu tingginya tidak kurang dari 3 meter. Umar bin Khattab Pak, tingginya 3 meter. Kalau Umar bin Khattab tinggi 3 meter, kalau Bapak ngobrol sama Umar bin Khattab gimana ngobrolnya? Boleh. Mana Bang? Sehat Bang? Sehat. Nggak mungkin kita ngomong segininya. Gimana Bang? Gue di atas ngomong gitu. Umar bin Khattab tuh badannya kekar, tegap, jago gulat.
Dulu sebelum masuk Islam, tukang mabuk, mandinya aja pakai khamr, tuh Umar. Ketika saat beliau sebelum masuk Islam, lihat perilakunya. Siapa aja ditantang gulat, siapa yang berani gulat sama gua? Semua nggak ada yang berani Umar. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia rubah pola hidupnya, pola makan dan minumnya berubah. Berubah Umar bin Khattab. Bahkan ditakuti oleh syaitan. Artinya apa? Orang yang punya perilaku buruk, bagaimana dia supaya baik? Rubah pola makannya. Bagaimana orang yang baik supaya bisa melakukan tindakan yang buruk? Berikan makanan yang haram, pasti dia melakukan tindakan buruk. Ada cerita ketika ada orang disuruh maksiat, dia ogah, saya nggak mau maksiat lah. Jadi ada tuh diceritakan seorang perempuan cantik bilang kepada laki-laki, bang, udah bermain dengan saya bang, haram ini, nggak boleh. Kalau nggak mau bunuh nih anak ini, kagak. Oh loh, apalagi bunuh, neraka tuh tempatnya. Sekarang gini dah, satu tuh minum. Kalau yang ini nggak mau, yang itu nggak mau, nggak mau, saya bunuh. Dia pikir berzina gede dosanya, membunuh neraka tempatnya. Yang kecilan dikit dah, minum. Itu orang baik. Sebab minum dia memperkosa, dia juga, itulah minuman, makanan bisa merubah pola hidup manusia. Artinya gini, ini yang simpel-simpel aja Pak, karena jam 12 habis. Yang simpel. Jadi kalau kita lihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, lihat dulu dah makanannya. Maling itu biasanya makanan yang haram. Iya. Makannya sih bener sayur asem, tapi kan duitnya boleh nyolong. Sama Pak. Iya. Orang yang melakukan tindakan korupsi, maka lihat perilakunya. Perilakunya lihat. Dan dampaknya bukan hanya pada dirinya, pada anak dan keturunannya. Itu dampak. Sama juga dengan kita ini Pak. Sekarang ayo kita hasibu anfusakum, hitung diri kita. Iya. Wajar aja lah saya kena kolesterol. Emang saya makannya dulu sembarangan aja sih. Apaan aja saya makan. Enggak dengar dibilangin orang. Makanya Nabi mengatakan, makanlah di saat lapar, berhentilah sebelum. Kalau kita kan nggak pakai nih, mau kenyang kayak kalau ada makanan, makan. Iya. Lah coba aja ntar lagi buka puasa, lah udah minum air segelas, nasi 1 box, kolak 2 masih dimakan juga. Ya kalau bahasa orang Betawi, abong-abong lapar, apa aja dimasukin. Kan begitu. Pak, Bu, kembali ke ayat awal. Ini pencernaan bekerja dari sejak kita lahir sampai hari ini kita duduk di sini nih. Ini untung aja puasa. Jadi pencernaan ini mencerna makanan yang tadi kita makan di saat sahur. Coba di luar puasa, kadang-kadang gue nggak bisa tidur kalau belum makan. Makan dulu baru tidur. Habis makan ditidur. Kata perut, enak lu bisa merem. Gue ini lagi bejok-bejok nih. Udah bejok-bejok dah. Mana dimakan mie instan lagi kan. Allah, susah banget kata perut. Habis itu dibangun, habis tidur dibangun. Jam 3 ngeratak. Tahu ngeratak? Buka-buka tutup saji. Tempe nih, hari enggak aku makan.
Kata perut, ini belum kelar lu udah masukin lagi. Habis dimakan, ditidur lagi. Kata perut, enak perut lu dah. Kata, ini kalau pencernaan bisa ngomong, dia ngomong. Dasar lu gak punya otak. Iya, nah ini belum kelar udah masukin TB. Kelar masukin TB, lu pules. Kata perut, nah kapan gua berhenti? Bejek-bejek nih kalau bahasa kita nih ya. Jadi dicerna oleh pencernaan kita. Masya Allah. Itu hebatnya pencernaan. Dia tahu. Ini perut kita tahu Pak. Saya biasanya tuh kalau pola makan saat buka puasa itu ada yang kira-kira mengarah kepada asam urat. Itu tadi saya minum tuh obat simvastatin. Kalau seandainya ada yang mengarah kepada kolesterol, saya minum simvastatin. Kalau asam urat, saya minum allopurinol. Kalau tadi nih saya makan durian, maka saya minum amlodipin. Iya, yang 5 mili aja, jangan yang 10. Iya, saya minum tuh untuk cegah nih. Jangan sampai pola saya keliangan. Itu ketika obat-obat itu masuk, ada obat mah, ada obat kolesterol, ada obat asam urat, ada obat puyeng dah. Kalau zaman dulu orang Betawi puyer bintang 7, taruh sekarang Panadol atau Bodrek. Ketika itu masuk bareng plus vitamin C, itu perut tahu. Itu yang panjang-panjang Panadol tuh. Lu masukin ke sini, bejek-bejek. Kirim ke atas, ngapain? Palingnya lagi keliengan. Ini nih simvastatin nih yang 20 mili. Kirim. Taruh tuh di pundaknya lagi pegel. Ini allopurinol yang bulat-bulat kecil putih itu. Lu bejek-bejek. Kirimin yang pegel dengkul kiri, jangan lu salah kirim ke kanan. Dengkul kiri. Bener. Bis kita minum obat sejamnya. Enak juga habis minum obat. Kaki juga udah bertekuk kagak apa-apa. Itu hebatnya pencernaan. Coba obat masuk bareng, dia bisa pilah-pilah tuh. Kan usus nggak seberapa gedenya. Masuk tuh, kita kalau minum obat bisa 4 telan bareng. Wah, nggak ada yang berani kita papak obat, telan aja, biarin perut urusannya dah. Ada yang minum obat dipapak, gak ada yang makan, udah telan aja dah. Itu kita bilang biarin tuh urusan perut. Hebat perut itu bisa tahu. Padahal perut kita belum pernah belajar apoteker terkait dengan obat. Belum pernah. Masuk nih di perut, dia tahu. Ini vitamin C nih, ini vitamin C. Lu kirim ke bibirnya tuh lagi sariawan tuh 2 biji. Dulu kan sariawan di sini nih. Gua lu sini hampir korengan dulu. Sekarang nggak ada. Dulu nih saya masih kecil, Kuningan. Orang sariawan sini nih, loh pakai kayak apaan begini nih? Hampir kita mau nyebak kagak berani. Sakit banget sini nih. Dulu, sekarang nggak ada dah. Udah hilang. Ya, itu vitamin C kirim ke sana kirim. Itu hebatnya. Makanya kenapa puasa ini diperintahkan mengatur pola makan dan minum supaya pencernaan kita ini bisa istirahat. Makanya dikatakan jangan sekalian itu makan berlebihan. Kasihan pencernaan. Lah saya kan perut saya agak gendut ini. Suruh minum Pak, minum ini buat apa? Biar mencret. Iya biar agak kempesan di perut. Gitu Pak. Masya Allah. Ini kenapa Allah perintahkan puasa. Bukan hanya untuk kedekatan kita kepada Allah, tapi untuk kesehatan kita. Maka Nabi mengatakan sumu tasihu, puasa kita bakal sehat. Puasa dalam konteks syariat sekarang. Tapi puasa demi menjaga kesehatan. Maksudnya begini, kalau puasa demi menjaga kesehatan, atur pola makan dan pola minum. Udah tahu ada penyakitnya, atur makan yang benar. Ini kan orang-orang kita udah peka banget jadi orang. Mbak, lu kan darah tinggi, Mbak. Makannya sop sama sate. Biarin.
Kalau mati, gue urusan gue sendiri. Iya lu mati sendiri, tapi kan yang hidup repot. Iya. Lah bukan. Nah kalau misalnya sebelum mati pakai sakit, rebahan 3 tahun di rumah, apa kita yang sehat kagak keliengan? Iya. Udah makan yang benar apa dah? Duit gue, orang Betawi kan begitu kalau dibilangin. Peka dibilangin, cariin juga. Biarin duit gue, yang sakit gue. Nah giliran sakit kan lu dah. Aduh, bawa gue ke rumah sakit tapi dah. Jangan rumah sakit sono. Lu dah, biarin dulu tanah jual buat gue berobat yang penting. Baik. Begitu lagi. Mbak, ini abah udah masuk rumah sakit, sehat. Hati-hati makan. Lu jangan pakai ngatur-ngatur orang tua. Begitu. Wallah. Iya, lah saya ngalamin masalahnya Pak, gitu. Lu jangan kayak ngatur-ngatur orang tua. Anak baru kemarin orang tua watur-watur, bukanlah. Kemarin lu ke rumah sakit jerit-jerit. Halo, lu bawa kemana gue dah? Yang penting baik, sakit kagak enak. Baik enak, nongkrong lagi makan soto mesop. Mbak, abah kadang-kadang, lu jangan pakai cerita gue udah baik. Gitu. Pencernaan kita udah tua ini. Pencernaan bapak udah 60 tahun. Pencernaan kita udah 40 tahun. Dia kerja gak pakai berhenti. Ini Allah suruh sebulan, berhenti dulu dah. Makanya atur pola sahur, atur pola buka. Bener-bener kita makan sahurnya. Ini kan kita nyaur hari-hari pertama doang, masih ketemu yang enak-enak, daging ayam, daging. Udah masukin hari nih putaran kedua, telur. Udah telur dah. Campur daun bawang. Iya, nah, telur dikit, anak banyak, gimana caranya? Daun bawang kita turunin. Mau apain lagi? Biar kelihatan banjir siramin kecap. Dan di ujung mie instan udah. Ya, mie instan yang masih pertama masih mie goreng. Nah kalau udah terakhir besok nih mie kremes, udah nggak ada lagi, gas habis. Iya. Gimana cari makannya? Udah gue remes-remes aja dah, kasih bumbu kocok-kocok, udah teburin aja di nasi, enak gak? Pokoknya perut ada isinya gitu. Nah kalau kita makan mie malam megarnya gini hari. Iya. Kalau nyaur nih pakai mie instan, megarnya gini hari nih. Makanya melilit perut kita. Perut gue ngapis ini. Makan lu pakai tadi nyaur pakai mie instan. Jangan salahin mie instan. Emang nggak salah dia, salah lu makannya. Nah sekarang baru lebarnya. Ini pola makan yang selama 11 bulan kita makan tidak teratur. Kasihan pencernaan. Makanya Allah perintahkan kita puasa supaya pola makan kita teratur dengan baik. Ya, itu. Udah jam 1. Dah dulu dah. Terakhir pesan saya. Ini di mana-mana saya kasih tahu kemarin di Masjid At-Taisir, Masjid Nurul Yakin daerah sini udah saya informasiin. Saya ingin satu, kita ini memperbanyak baca istighfar. Pak, kalau kita ingin wa yumdidkum bi amwali wa banin, ingin diperbanyak oleh Allah harta kita dan ingin diperbanyak oleh Allah anak dan keturunan kita, jangan lepas istighfar. Tidak kurang dari 10.000 satu hari. Iya, terus saya nggak bawa nih, oh di motor saya. Beli tasbih digital yang taruh ditunjuk. Beli aja Pak, tapi jangan yang 8.000, ngaco. Ya kita pencet atut jadi 10. Kayak si rekap nih. Ya, itu karena murah. Jadi dipencet atut jadi 100. Iya, itu sama banget kayak kasus sekarang ini nih. Iya gitu. Nah, beli yang agak mahalan dikit. Ya, yang 12.000 dah. Itu agak enakan dikit Pak tuh. Iya. Saya aja kadang-kadang tuh yang saya pakai sering ngadat. Perasaan saya baru banget, aku udah 300 aja. Nah kita girang cepet. Ya, sekarang gitu tuh. Kemarin saya cerita teman saya itu jadi caleg di daerah Cianjur.
C1 yang dipegang sama C1 yang adik nggak sama. Aduh. Nah ini saya bilang nih sama banget sama hitungan tasbih. Iya. Nah itu, jadi kalau kita biasa ini baca istighfar 10.000, Allah mudahin Pak. Yang ngojek, yang naksi, yang dagang, yang markir, banyak baca istighfar. Nanti rezeki min haitsu la yahtasib, Allah yang punya urusan. Cobain aja Pak, ya 10.000 kalau bisa. Ini malam ini ntar nih saya giliran di Masjid Al-Ikhlas Cipete Gaharu. Kemarin tanggal 10 saya ngisi di sana tuh. Saya bilang, ayo siapa yang bisa sehari 10.000, besok saya ngisi taraweh. Tolong informasiin ke saya siapa yang udah pada dapat dari doa-doa. Sama Pak. Kalau Bapak lagi sakit, pengen supaya Allah kasih istilahnya ringan dah sakitnya. Ya. Baca istighfar sambil minta, ya Allah, sembuhkan kolesterol saya, sembuhkan. Baik dah Pak. Iya. Tapi kadang-kadang darah tinggi juga. Tapi kalau lagi makan durian itu darah tinggi cepat dah. Ya semalam saya dikasih makan durian musangking. Lagi enak-enak makan habis, sewot saya. Mana lagi nih? Tuh makanya makan durian cepet banget bikin darah tinggi. Jangan dah. Apalagi durian yang enak. Iya duriannya kagak enak kita sewot juga. Durian asam lu beli. Kan begitu. Makanya durian cepet bikin orang darah tinggi. Dah kelewatan tuh. Mari sesama kita tutup majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon didoakan, saya sedang membebaskan lahan untuk pondok pesantren yang saya dirikan. Mudah-mudahan bisa segera terlunasi lahan yang belum terlunasi, dan mudah-mudahan bisa segera pembangunannya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah sana jazak kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan hartanya. Insyaallah semua akan diganti oleh Allah dengan penggantian yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.